Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan berjumpa hari ini, Rabu 12 Mei 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Ini kami Tuhan yang Engkau memungkinkan untuk berjumpa satu dengan yang lain dan meneruskan hidup karunia-Mu. Dan sebelum kami beraktivitas, sejenak kami mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Allah. Kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini lanjutan hari kemarin, yakni Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Berkata, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan dia akan memberikan rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan akan menutup langit sehingga tidak ada dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Maka kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita pegang bagi kehidupan kita hari ini. Saudara, firman Tuhan mau berkata kepada kita, berkat bila mendengar firman-Nya. Banyak hal penting yang terlewatkan hanya karena kealpaan, kelalaian dalam satu hal, yakni mendengar dengan apik. Bagi orang Israel, hal mendengar sangat penting, bahkan menjadi satu pengakuan utama. Mendengar di sini menunjuk pada kesungguhan mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Ini menjadi syarat agar mereka memiliki kekuatan memasuki negeri yang telah Tuhan janjikan itu. Dengarkanlah firman-Ku dan peganglah. Itu juga menjadi syarat agar mereka memiliki umur panjang dan menikmati kehidupan dengan segala berkat yang berkelimpahan di tanah Kanaan. Negeri itu dipelihara Tuhan sepanjang tahun dengan hujan pada masanya, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan, dan rumput untuk ternak mereka. Ini menggambarkan bahwa adanya kecukupan, bahkan kelimpahan berkat yang mereka terima ketika sungguh-sungguh mendengarkan perintah dan mengasihi Tuhan Allah. Tetapi mereka harus berhati-hati supaya tidak menyimpang dan beribadah kepada Allah lain. Hal seperti itu membangkitkan murka Tuhan yang dapat meniadakan hujan atau tanpa berkat bagi tanah mereka, dan mereka pun dibinasakan. Ayat 16 dan 17. Perintah itu harus nyata, bukan hanya di dalam hati kita, tetapi diberi simbol pada tangan, pada kaki, pada dahi, sebagai panduan
dalam apa yang dilakukan dan dijalani, serta mencari identitas nyata sebagai umat. Bagi Israel, perintah ini harus diajarkan secara kontinu, terus-menerus, intensif, berulang-ulang kepada anak-anak di mana dan kapanpun. Bahkan diberi simbol di depan rumah setiap warga atau umat Tuhan. Jika mereka bersungguh-sungguh, Tuhan juga tidak main-main dan menjanjikan kemenangan atas segala bangsa hingga tidak ada yang dapat bertahan. Israel harus memilih mendengarkan perintah dan hasilnya adalah berkat, atau tidak mendengarkan Tuhan dan hasilnya adalah kutuk serta hukuman. Ayat 26-28. Berkat dan kutuk ini mereka lakukan dengan mengucapkannya di atas gunung Gerizim dan Ebal. Saudara, Tuhan berjanji menyediakan berbagai berkat bagi setiap orang percaya. Kita diminta untuk mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. Ketaatan kepada firman Tuhan akan memampukan kita hidup dalam rencana Allah. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah terus berbicara dalam kehidupan kami, di hati kami dan pikiran kami. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana saja dalam segala keadaan. Tuhan berperkara, dan perkara Tuhan itu selalu benar, baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit, yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumah mereka di tempat isolasi. Engkau yang menjamah tubuh mereka untuk sembuh. Dan gerakkanlah ya Tuhan hati saudara-saudara kami untuk saling menopang satu dengan yang lain ketika ada di antara kami yang berduka. Ya Tuhan, kami berdoa mereka di dalam beban ini seperti keluarga yang sedang mengalami duka cita ini, yakni yang ditinggal oleh almarhumah tercinta Ibu Hermin Kala Lembang sampai Payung, Mama Mona, Oma Marsi tercinta. Oh Tuhan, kuatkan Opa, topang anak-anaknya, cucunya yang ada di Indonesia dan maupun luar negeri. Mereka boleh tetap tabah di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berperkara. Engkau lancarkan segala rencana mereka sehingga semua boleh jelas. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena hari-hari khusus, hari ulang tahunnya, momen yang penuh cerita hidup. Tuhan, lengkapilah dan topang mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang begitu terbatas. Engkau topang mereka, beri hati yang selalu bergembira. Bagi mereka yang masih mampu beraktivitas, mereka lakukan dengan tetap mengucap syukur kepadamu. Dan bagi mereka yang dilayani oleh karena tidak mampu lagi apa-apa, beri hati yang sabar. Dan orang yang merawat dengan cinta kasih akan mendapat sukacita dan berkat Tuhan yang nyata. Oh Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk semua keadaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berperkara. Dan juga seluruh kami yang menikmati perjumpaan dengan Tuhan hari ini, Tuhan berkati. Ya Bapa, inilah doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.